Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri. Yang minggu sebelumnya sudah kita bahas mengenai pengertian trigonometri dan grafik dari fungsi trigonometri. Di akhir pembelajaran nanti, Anda semua diharapkan dapat memahami pengertian persamaan trigonometri dan dapat menyelesaikan persamaan trigonometri tersebut. Pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri, seperti sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Contoh A. Sin X sama dengan 1/2. B. Cos Y kurang 1/2 akar 3 sama dengan 0. C. Tan X sama dengan 5. Dan D. Sin 2B dikurang sin B dikurang 6 sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri diselesaikan dengan mengubah bentuk persamaan ke bentuk umum, seperti sin X sama dengan sin A, atau cos X sama dengan cos A, atau tan X sama dengan tan A. Yang A, menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin A. Ada dua cara penyelesaian. Ada dengan menggunakan satuan derajat dan satuan radian. Pada dasarnya sama, perbedaannya hanya pada satuan sudutnya saja. Yang mana yang akan kita gunakan tergantung dari soal yang tersedia. Jika soal menggunakan satuan derajat, gunakanlah rumus dalam satuan derajat, dan jika soal dalam satuan radian, gunakanlah rumus dalam satuan radian. Rumusnya ada dua. Ada X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini rumusnya terbentuk karena sin bernilai positif pada kuadran pertama dan pada kuadran kedua, sehingga digunakanlah dua rumus ini. Begitu juga untuk satuan radian, perbedaannya hanya pada satuan sudutnya saja. Kalau yang di atas kita gunakan 360 derajat, pada radian kita menggunakan 2pi. Karena pi itu nilainya sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 2pi sama dengan 2 kali 180 derajat adalah 360 derajat. Contoh, tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin min 30 derajat. Karena soal kita dalam derajat, maka kita gunakan rumus dengan menggunakan satuan derajat. Ingat kembali rumus yang tadi, yaitu sin X sama dengan sin A, X-nya sama dengan A ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K kali 360 derajat. Di sini karena soal kita adalah sin X sama dengan sin negatif 30 derajat, berarti A kita bernilai negatif 30 derajat. Dari rumus yang ada, kita hanya mengganti A-nya menjadi negatif 30 derajat, sehingga terbentuk X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di sini karena min ketemu min nilainya positif, sehingga 180 tambah 30 menghasilkan 210 derajat. Terbentuklah X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Selesai Bu, sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham semuanya. Kita lanjutkan. Kemudian, karena rumus kita yang pertama tadi masih dalam bentuk K, yaitu X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, kita mencari nilainya dengan cara mengganti K mulai dari K sama dengan 0 dan seterusnya. Contoh seperti ini. Untuk K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan negatif 30 derajat ditambah K ganti dengan 0. Berarti 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu adalah hasilnya 0. Berarti negatif 30 derajat ditambah 0 hasilnya negatif 30 derajat. Dalam menghitungnya, dahulukan perkalian, baru perjumlahan. Lanjut untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah negatif 30 adalah 330 derajat. Kenapa tidak kita lanjutkan dengan K sama dengan 2? Karena kalau kita gunakan K sama dengan 2, hasilnya lebih dari 360 derajat. Sedangkan nilai X yang memenuhi diminta adalah dari rentang 0 sampai 360 derajat. Selesai untuk kuadran pertama. Lanjutkan untuk rumus kedua atau pada kuadran keduanya. Untuk X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita ulangi lagi seperti langkah tadi. Kita mulai dari K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat sama dengan 0. Berarti 210 tambah 0 hasilnya tetap 210. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat hasilnya 360 derajat ditambah 210 derajat hasilnya 470 derajat. Berarti karena hasilnya lebih dari 360 derajat, berarti 470 derajat tidak memenuhi rentang yang disediakan oleh soal. Sehingga nilai X yang memenuhi rentang X besar dari 0 kecil sama dengan 360 derajat adalah 210 derajat dan 330 derajat. Untuk hasilnya, urutkan mulai dari angka yang terkecil sampai yang terbesar dari kedua rumus tersebut. Jadi, himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin negatif 30 derajat, maaf disitu negatifnya ketinggalan, adalah 210 derajat dan 330 derajat. Bu rasa anak-anak Ibu sudah paham. Kita lanjutkan untuk yang penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Hampir sama dengan sin, dia ada dua bentuk satuan, ada satuan derajat dan satuan radian. Beda rumusnya karena cos itu bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 4 biasanya dilambangkan dengan sudut negatif. Berarti sudutnya searah dengan jarum jam. Sedangkan sudut positif adalah sudut yang arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga untuk cos diperoleh rumus cos X sama dengan cos A derajat adalah X sama dengan plus minus A derajat ditambah K kali 330 derajat. Jika kita pisah, plusnya untuk A derajat ditambah K kali 360 derajat dan minusnya untuk min A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Begitu juga untuk satuan radiannya. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan cos 2X sama dengan cos 180 derajat. Ingat, kita punya rumus adalah X.
Di sini rumus kita ada 2 tadi, X sama dengan A tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min A tambah K kali 360 derajat. Jadi kita ambil dulu, karena soal kita adalah cos 2X sama dengan cos 120 derajat, kita ambil dulu 2X-nya. Berarti 2X sama dengan X itu kita anggap adalah 2X dan A-nya itu ada 120. Berarti 2X sama dengan 120 ditambah K kali 360 derajat. Atau untuk rumus yang keduanya, 2X sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Karena yang dibutuhkan adalah X, jadi agar 2X menjadi X, seluruhnya kita bagikan dengan 2. 2X dibagi 2 adalah X. Untuk rumus yang pertama, 120 dibagi 2 adalah 60. Dan 360 dibagi 2 adalah 180. Begitu juga untuk X yang bernilai negatif. Berarti 2X bagi 2 hasilnya X, min 120 dibagi 2 adalah min 60, dan 360 dibagi 2 adalah 180. Jadi yang akan kita ubahkannya adalah rumus X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat, dan X sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sama seperti tadi, kita ubah dulu. K-nya mulai dari 0, diperoleh sudut 60 derajat. K sama dengan 1, diperoleh 240 derajat. K sama dengan 2, diperoleh sudut 420 derajat. Untuk kuadran pertama, berarti untuk 420 derajat tidak memenuhi dari rentang yang disediakan. Untuk kuadran keempat, kita ganti juga. K-nya sama dengan 0 adalah min 60, dan K sama dengan 1 adalah 120. Karena diminta rentangnya mulai dari 0 sampai 360, berarti min 60 tidak memenuhi dari rentang yang disediakan. Dengan demikian, nilai X yang memenuhi rentang X-nya besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 adalah 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya, urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh nilai yang kalian peroleh. Dengan demikian, jadi himpunan penyelesaian dari, maaf soalnya itu salah, cos 2X sama dengan cos 120 derajat adalah, yang terakhirnya salah ya, kalian salin aja pakai kurung kurawal, 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Begitu juga untuk tan. Untuk tan X sama dengan tan A. Berbeda dengan sin dan cos, tan X sudutnya menggunakan 180 derajat. Kenapa? Karena periode dari tangen itu adalah 180 derajat. Sedangkan periode dari sin dan cos adalah 360 derajat. Apa itu periode? Perhatikan lagi catatan kalian minggu lalu. Untuk rumusnya, tan cuma ada 1 karena periodenya 180 derajat. Ada dalam satuan derajat dan ada dalam satuan radian. Dalam satuan derajat, tan X sama dengan tan A derajat adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 180, dan untuk satuan radian X sama dengan A tambah K kali Pi. Cara menyelesaikannya hampir sama dengan sin dan cos tadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Tentukan penyelesaian tan 3X kurang 45 sama dengan tan 60 untuk rentang X-nya besar sama dengan 100, kecil sama dengan 300.
Ingat, sudut rumusnya kan cuma ada satu, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Sehingga sama seperti pada cos tadi, kita ambil dulu sudut yang tersedia, yaitu 3X kurang 45 sama dengan A-nya 60 tambah K kali 180. Kemudian agar X-nya tinggal sendiri, berarti negatif 45-nya kita pindah ruaskan. Negatif pindah ruas jadi positif. Sehingga menjadi 3X sama dengan 45 tambah 60 tambah K kali 180 derajat. Kita jumlahkan dulu. 45 derajat tambah 60 derajat memperoleh hasil 105 derajat tambah K kali 180. Sama seperti pada cos tadi, biar dia menjadi X, karena koefisien X adalah 3, berarti seluruhnya kita bagi 3. 3X bagi 3 dapat X, 105 bagi 3 dapat 35, dan 180 bagi 3 dapat 60. Jadi yang kalian ganti nilai K-nya yaitu dengan rumus X sama dengan 35 derajat ditambah K dikali 60 derajat. Kemudian kita ganti K-nya mulai dari 0 seperti pada sin dan cos tadi. Selesaikan perkaliannya dulu, baru penjumlahannya. Untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 35 ditambah 0 kali 60. 0 kali 60, 0. Tambah 35 dapat 35 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh hasil 95 derajat. Terus kalian lanjutkan sampai K sama dengan 5 diperoleh hasil 335 derajat. Kita berhenti karena sudah lebih dari batas yang disediakan yaitu 300 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi rentang X besar sama dengan 100, kecil sama dengan 300. Dari sudut yang tersedia, kalian pilih yang berada pada rentang tersebut. 35 dan 95 tidak dimasukkan karena dia lebih kecil dari 100. Kita diminta mulai dari 100, seperti mulai dari 155, 215, dan 275. 335 tidak digunakan karena lebih dari 300. Jadi himpunan penyelesaian tan 3X kurang 45 sama dengan 60 derajat untuk rentang X besar sama dengan 100, kecil sama dengan 300 adalah 100. Ini ada yang kurang, tolong tambahkan di catatannya nanti. 155 derajat, 215 derajat, dan 275 derajat. Jadi ada kesalahan-kesalahan tadi pada slide ibu, tolong diperbaiki karena sudah ibu koreksi. Ibu harap kalian semua sudah memahaminya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada grup Telegram, dan silahkan rangkum semua penjelasan ibu pada catatan kalian masing-masing, dan kalian upload pada Wikido pada worksheetnya masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. Demikian dari ibu, jika ada salah ibu mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.